Baiklah sobat semuanya, saat ini tentunya di sini kita sedang menantikan bersama ya, yaitu untuk pengumuman kelulusan Paskasangga. Ya benar, untuk pengumuman finalnya Paskasangga akan disampaikan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023. Setelah nanti pengumuman kelulusan Paskasangga, maka bagi teman-teman yang akan lulus, maka kita nanti akan bisa mengisi DRH dan juga ikut pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah tentunya nanti ketika pengumuman akan ada yang mendapatkan tampilan lulus dan juga ada yang mendapatkan tampilan tidak lulus ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kategori guru honorer yang dapat dikatakan aman ataukah tidak aman pada pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru tahun 2022. Tentunya di sini kita sebagai P1, P2, P3 dan P4 ini bisa mengecek ya posisi kita ini sudah aman ataukah belum. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dan pada akhirnya untuk saat-saat yang paling dinantikan ini adalah nanti ketika pengumuman kelulusan Paskasangga yang akan diumumkan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Berikutnya nanti bagi yang lulus kita akan mengisi DRH yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April ya. Setelah itu nanti tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei ini secara berjalan sambil kita itu mengisi DRH. Maka bagi daerah yang berkas usulannya sudah selesai, nanti akan segera diusulkan ya untuk penetapan nomor induk P3K Guru tahun 2023. Nah berikutnya di sini kita merangkum ya, yaitu kira-kira untuk posisi yang dapat dikatakan aman pada pengumuman nanti itu seperti apa. Nah misalkan seperti ini teman, yaitu untuk guru honorer yang dinyatakan aman ya, dinyatakan aman pada pengumuman kelulusan Paskasangga, yaitu jika yang pertama kondisinya yaitu pelamar P3K Guru prioritas 1, 2, dan 3 ini yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah induknya, yaitu sekolahnya ini memiliki kebutuhan dan membuka formasi sejumlah pelamar. Nah tahun 2024 ini diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Maka di sini dapat dikatakan posisi kita kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka kita termasuk dalam kategori yang aman teman-teman. Artinya nanti di sana kita tetap akan lulus Paskasangga dan ditempatkan di sana ya sampai ke depannya. Yaitu jika kita itu termasuk dalam P1, P2, P3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah induk kita masing-masing, yang mana di sekolah tersebut itu ada kebutuhan dan membuka formasi di sejumlah pelamar. Dan juga di tahun 2024 itu diperkirakan tidak ada kelebihan jam mengajar. Artinya di sana nanti kita tetap aman ya. Dan berikutnya yang kedua yaitu pelamar P3K Guru 2022 P1 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada sekolah lain. Nah, jika kita termasuk ke dalam kategori P1 yang sudah lulus dan kita dapat penempatan pada sekolah lain, entah itu sekolah manapun, maka di sini kalau misalkan bukan sekolah yang sudah tutup atau regroup, artinya sekolah itu masih eksis ya. Ini belum regroup atau belum tutup, dan juga bukan sekolah milik Kementerian Pusat. Maka di sini kita masuk ke dalam kategori yang sangat aman, teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk sekolah yang memiliki kebutuhan dan membuka formasi tidak melebihi kebutuhan, kemudian tidak ada guru honor atau sebagai pelamar prioritas yang sama di sekolah tersebut. Kemudian di tahun 2024 ini diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar. Maka di sini dapat dikatakan kita masuk dalam kategori yang aman ya. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu pelamar P3K Guru 2022 prioritas 1, 2, 3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya sekolah itu tidak membuka formasi. Ini dapat dikatakan aman, artinya di sini apa? Yaitu melalui mekanisme pemindahan formasi ya. Dikarenakan kita itu lulus entah itu P1, P2, P3 di sekolah kita nggak ada formasi. Nah kemudian ketika pengumuman itu sekolah kita ada formasinya dan kita ditempatkan di sekolah kita sendiri. Ini termasuk dalam kategori yang aman ya.
Yang mana di sini jumlah pelamar itu tidak melebihi formasi yang dibuka pada instansi, itu dapat dikatakan aman. Dan selanjutnya sekolah itu memiliki kebutuhan dan membuka formasi yang tidak melebihi kebutuhan. Kemudian tidak ada guru honor atau pelamar prioritas yang sama. Kemudian di tahun 2024 diprediksi tidak ada kelebihan jam mengajar, maka itu nanti dapat dikatakan aman. Kemudian pelamar P3K guru P1, P2, P3 yang dinyatakan lulus dan dapat penempatan di sekolah sendiri meskipun sebelumnya tidak ada formasi ya. Ini adalah dapat dikatakan ini kita masuk dalam kategori yang sangat aman, teman-teman. Nah, berikutnya yang belum aman itu yang seperti apa kriterianya. Nah, ini sebagai contoh untuk yang belum aman, yang dapat dikatakan belum aman di sini adalah kemungkinan pasca sanggah, yaitu sanggah yang terjadi itu bisa mempengaruhi yaitu kelulusan. Yang awalnya lulus di prasanggah tidak lulus di pasca sanggah ataupun juga sebaliknya. Nah, dapat dikatakan yang dinyatakan belum aman ini adalah sebagai contoh yaitu pelamar P3K guru prioritas 1 dari swasta dan juga lulusan PPG yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan jika yaitu sekolah tersebut ini sudah tutup atau regroup. Nah, kita ditempatkan dari guru swasta ataupun lulusan PPG itu kan nggak punya sekolah induk ya. Kita ditempatkan di sebuah sekolah yang ternyata sekolah itu sudah tutup atau sudah regroup gitu kan. Nah, ini nanti tentunya berdasarkan dari pengalaman akan dialihkan dicarikan sekolah lain ya. Tentunya untuk mencari sekolah lain tersebut juga tidak mudah dikarenakan tidak ada geser menggeser kan. Kalau misalkan dipindahkan ke sekolah lain tentunya dicarikan sekolah yang benar-benar tidak ada guru honorernya. Nah, namun semoga nanti tetap ada solusi ya. Kemudian yang kedua yaitu jika sekolah itu milik Kementerian Pusat ya, ini juga. Kemudian terdapat pelamar yang memiliki nilai lebih tinggi atau sama dari sekolah negeri. Kemudian terdapat pelamar prioritas yang sama pada sekolah penempatan tersebut. Kemudian terdapat pelamar prioritas kedua dan juga ketiga pada sekolah penempatan. Kemudian sekolah tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja atau ABK sampai dengan tahun 2024. Tentunya ini juga akan bisa menyebabkan kita masuk dalam kategori yang belum aman ya. Nah, kemudian di tahun 2024 ini diprediksi tidak ada guru yang pensiun atau artinya itu jabatannya itu nanti masih sama ya. Dan selanjutnya di sini adalah dari pelamar P3K guru yang P1 ini dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Ini adalah jika sekolah itu sudah tutup atau regroup, kemudian sekolah milik Kementerian Pusat, kemudian sekolah tidak memiliki kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja atau ABK sampai di tahun 2024. Dan kemudian pelamar P3K guru baik itu P1, P2, P3 yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Nah, di sana terdapat pelamar lain yang satu instansi dengan peringkat nilai yang sama atau bahkan lebih tinggi. Kemudian di sekolah penempatan ternyata ada kelebihan guru, atau juga sekolah penempatan ternyata tidak memiliki kebutuhan berdasarkan ABK sampai dengan tahun 2024. Dan itulah sobat-sobatnya untuk pembahasan kita kali ini, yang mana di sini tentunya kita sedang menantikan untuk pengumuman kelulusan pascasanggah sebagai penentu. Nanti kita melangkah ke tahap berikutnya ya, yaitu pemberkasan dan juga usul penetapan NP3K serta mendapatkan SK P3K. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita selalu sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.